Jadi kalau misalkan udah mau kentut, ada orang tahan, tahan seperti itu ya. Keluarkan kekuatanmu untuk menahan bau-bau atau kentut-kentut yang akan dikeluarkan. Tahan sampai nggak ada orang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Insya Allah teman-teman semakin berfaedah ya. Insya Allah teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Rizky Pesat, guru receh tapi berfaedah. Insya Allah akan membahas adab-adab yang penting walaupun sepele. Ya. Sekarang mau bahas adab apa ya? Nah, ini walaupun disepelekan banyak orang, tapi perlu adabnya biar teman-teman bisa melakukannya dengan baik dan benar, biar ada faedahnya. Yang kita bahas hari ini adalah adab kentut biar berfaedah. Kok kentut pakai adab? Ya biar nggak apa-apa, karena biar kentut teman-teman berada di jalan yang benar, ya. Kan seperti apa kata pepatah, kentutlah di tempat yang benar. Nggak tahu pepatah dari mana ya. Nah, kenapa kita harus kentut dengan benar? Supaya orang-orang tidak terganggu. Coba bayangkan kalau teman-teman gitu ya kentut terus baunya kemana-mana, kan kasihan keluarga kamu yang sedang makan menjadi nggak mau makan dan sebagainya. Karena itu perlu adab supaya kentut teman-teman terarah dengan benar. Nah, apa aja adabnya? Yang pertama, kenalilah karakteristik kentut Anda. Maksudnya apa? Kadang-kadang itu kentut itu bisa macam-macam. Ada yang variatif, ada kentutnya merdu kan, ada kentutnya yang menyakitkan dan sebagainya. Karena itu harus perlu karakter kentut itu seperti apa. Ada 3 karakter secara umum. Pertama, ada karakter kentut barbar. Kentut barbar ini nyaring bunyinya, walaupun nggak ada baunya. Tapi orang-orang tahu, ternyata pelakunya ini sangat barbar, ya. Ada kentut yang kedua, yang secara umum namanya kentut asasin. Apa itu? Tidak ada bunyinya, tapi baunya mematikan. Itu bahaya tuh. Nah, jadi teman-teman harus tahu kentutnya seperti apa sih kentut teman-teman biasanya. Dan kalau kentut asasin itu ternyata kita bisa ambil faedahnya. Kalau kita berbuat ikhlas, ikhlaslah seperti kentut asasin. Kita yang berbuat, orang lain yang merasakan, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kentut yang ketiga, gabungan, kentut master. Udah bunyinya nyaring, baunya innalillahi, na'udzubillah. Udah suaranya macam-macam, bisa variatif, baunya juga, aduh luar biasa. Nah, kenali kentut teman-teman itu seperti apa, ya. Oh ya, ada satu lagi. Ada kentut introvert. Apa tuh kentut introvert? Kentut yang baunya nggak ada, suaranya nggak ada, ya. Teman-teman aja yang ngerasain sendiri. Ya. Jadi kenali kentutnya seperti apa. Nah, kalau kentut kamu introvert itu nggak masalah, ya, karena orang nggak denger dan sebagainya. Tapi kalau misalkan takutnya nanti kentutnya ternyata bunyi atau bau, maka harus menjaga adab-adabnya. Itu yang pertama, kenali karakteristik kentut Anda. Yang kedua, lihat sekeliling. Apakah ada orang apa enggak? Kita lihat, ada orang enggak ya? Nah, kalau nggak ada orang, aman. Kentutlah sepuasnya, gitu ya. Tapi kalau ada orang, ya harus periksa. Jangan, tahan dulu, ya. Tahan. Jangan sampai keluar saat ada orang, apalagi saat guru, ya. Jadi kalau misalkan udah mau kentut, ada orang, tahan. Tahan seperti itu ya. Keluarkan kekuatanmu untuk menahan bau-bau atau kentut-kentut yang akan dikeluarkan. Tahan sampai nggak ada orang, ya. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan emang ada orang, pergilah ke kamar mandi. Cari kamar mandi yang enak, yang wangi gitu ya. Atau intinya tidak ada orang, ya.
jangan sampai kentut saat ada orangnya. Kasihan nanti orang-orang di sekeliling kamu. Itu yang ketiga. Jangan lupa untuk apa? Baca doa. Baca doa sebelum kamar mandi. Ya, tahu ya baca doanya seperti apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah, terus yang selanjutnya, adab selanjutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat. Nah, yang keempat, kalau misalkan takut kentut kamu barbar gitu ya, atau master yang ada bunyinya, maka bunyikan kerannya. Kerannya dinyalain. Suaranya kan pasti bising. Sehingga ketika kamu kentut, kalah sama suara kerannya. Jadi kalau mau misalkan buang air besar atau mau kentut di kamar mandi, bunyikan kerangnya. Ya, keran. Bunyikan kerannya. Biar orang-orang di sekeliling nggak denger. Ya, coba kalau misalkan nggak dibunyiin kerannya, nggak dinyalain, terus ada suara kentut, orang lain ngelihat, tahu, ternyata ini kamu yang kentut. Karena itu biar nggak tahu, dinyalain kerannya, gitu ya. Terus yang kelima, nah, ketika sudah aman, ketika nggak ada orang atau misalkan ketika bersuara itu aman, maka kentutlah sepuasnya. Jangan ditahan-tahan, jangan setengah-setengah, jangan begitu. Tapi keluarkan seluruhnya, biar nanti nggak kentut-kentut lagi, biar nanti kentutnya mungkin di tempat lain dan sebagainya. Pret gitu kan, keluarkan semua jurusnya, keluarin dah supaya bisa kentut. Apa pakai gaya juga boleh, dan sebagainya, boleh seperti itu ya. Yang penting keluarkan supaya tidak sampai teman-teman kentut lagi. Itu yang kelima. Dan yang keenam dan terakhir, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Pernah nggak sih teman-teman saat kentut bicara atau bersyukur, alhamdulillah saya bisa kentut gitu. Dalam hati juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa kentut itu juga udah bersyukur. Coba bayangin, mungkin ada orang-orang di rumah sakit, ada yang nggak bisa kentut, kan kasihan ya. Kita bisa kentut juga udah alhamdulillah, itu patut disyukuri. Insya Allah nikmat kita bertambah. Mungkin kentutnya jadi lebih indah, nggak tahu lah ya gitu ya. Yang pasti kalau kamu kentut, ketika sudah selesai kentut, ucapkan alhamdulillah. Nggak apa-apa, itu kan hal yang sepele, tapi perlu disyukuri. Karena teman-teman akhirnya bisa kentut. Nah, itulah 6 adab tentang kentut agar kentut teman-teman berfaedah. Siapa tahu kalau memakai doa dan sebagainya, kentut kamu bisa dapat pahala gitu ya. Bisa jadi ya. Semoga dengan ini teman-teman bisa kentut dengan bermanfaat. Karena itu pesan dari Bapak, kentutlah di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.